Kalau ini ikan-ikan koi, ini ada 12 kolam. Nah ini memang dari harga yang mungkin 50.000 sampai 300.000 ada di bawah. Ini yang untuk pemula, juga kadang ada permintaan dari luar, minta yang harganya murah. Ya, cuman memang jenis-jenisnya di Indonesia yang masih kurang seragam, itu jenis-jenisnya kurang banyak. Nah, itu problem di Indonesia itu seperti karena tidak satu kali musim berternaknya. Kalau di Jepang itu ada 4 musim, jadi berternaknya serempak semua, sehingga ikan apa aja akan ditemukan mudah di Jepang dengan ukuran-ukuran yang diinginkan oleh buyer-buyer luar negeri. Itu biasa ukuran-ukuran kecil, ya 10 cm, 12 cm, 15 cm, sampai 20 cm. Kenapa? Karena kargonya murah. Pengiriman shipmentnya satu box bisa isi 100, sehingga itu menekan cost. Tapi kalau sudah besar-besar, 30, 35, nah itu biaya mahal. Nah itu yang seringkali kita kadang kalah persaingan dengan yang di Jepang itu. Jadi kita cari yang kecil-kecil, petani tidak jual. Karena mereka mau besarkan dulu supaya ada nilai jual yang lebih. Nah kalau di Jepang karena produksi 1 ekor induk bisa ratusan ribu ekor kan jadinya, atau puluhan ribu ekor. Nah di sini kalau kita ternak mungkin kecil, karena induk kecil hasilnya nggak seberapa, jadi tidak banyak. Ini yang jadi kendala. Kemudian di Indonesia kan sepanjang tahun bisa breeding. Kalau di Jepang kan cuma bulan April, Mei, Juni. Kalaupun ada yang telat, Juli. Biasanya kalau di selatan mungkin mulai April sudah bisa, berakhirnya di bulan Juli. Tapi kalau di Niigata mulainya Mei, Juni, Juli. Jadi semua jenis sudah diternak selama 3 bulan itu, sehingga waktu mencari ikan kecil-kecil di Jepang, mau jenis apa aja di bulan November sudah komplit. Nah, di kita kalah. Jadi kalau ada permintaan dari luar negeri, saya mau ini, jenis ini, size-nya yang kecil, di sini sulit. Tidak, karena memang nggak ada yang serempak. Semua koi saat ini memang primadona tetap kayak merah putih, Sankei, Showa itu memang itu top. Memang semua orang suka kah lihat warna merah kalau bagus dan pola bagus, tetap itu paling menarik. Tapi jenis-jenis lain pun banyak yang cantik dan juga menarik kalau dipiara. Kalau hanya merah putih saja kan kurang, tapi kalau ada jenis kuningnya bisa nyala, bisa lain, itu akan lebih menarik. Ya. Kalau ini kan lokal. Lokal, semua lokal. Sini nggak ada impor, ya. Ini lokal semua lokal. Ini tidak ada yang impor. Semua lokal. Kalau Dan menurut Bapak kualitas lokal sama impor sama lokal kita itu seperti apa? sebenarnya kalau kita secara average ya kita kalah jauh. Tetapi individual, misalnya ada peternak yang memang dia mendalami kualitas koi, itu nggak kalah. Ya walaupun nggak bisa nyamain, tapi paling tidak it's okay. Perkembangannya itu sudah sangat maju. Dan mereka juga ada kan dari peternak-peternak yang memang membeli indukan yang besar-besar dari Jepang, dan itu di-breed menjadi F1, itu juga masih baik, bukan jelek. Nah cuman memang hanya sedikit, tidak banyak. Ya kalahnya di situ, sedikit jumlahnya. Makanya kalau secara average ya masih jomplang. Tapi kalau cari individual, it's okay. Dan kalau cuma main show, ikan kecil pun kalau memang cantik ya cantik. Jadi enggak masalah, cuman masalahnya bisa besar tidak ikan itu. Ya ini yang jadi kendala. Ya baik itu induk besar maupun induk medium yang kira-kira harusnya ini belum di budidaya. Kalau di Jepang mulai budidaya mulai 65 up. Di sini mungkin 45, 50 sudah di breed, dijadikan. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa keluar yang ikan bagus yang bisa ikut lomba. Bisa, ikut lomba itu hanya ikan yang finish, yang udah selesai, yang udah matang warnanya. Nah, itu biasa ikan kecil lebih cepat jadi. Nah, kalau di Jepang, malah ikan yang jadi-jadi ini malah dijual duluan. Nah, mereka malah menyimpan yang namanya tatego itu ikan masa depan.
malah belum jadi, itemnya belum jadi, semua belum jadi, malah jadi itu malah dia keluarin dulu. Untuk lomba-lomba orang senang, ya itu keluar dulu. Tapi top-topnya dia malah yang belum jadi, dia keep itemnya masih gradasi, akan masa depan, merahnya juga belum mateng, belum di-push kayak color. Nah, yang kecil-kecil mereka coloring, matengin warna supaya nanti bisa dijual ke luar negeri. Itu yang terjadi. Ya, sebenarnya itu. Jadi kalau dibilang kualitas bagaimana, ya saya kira kita masih kalah lah, secara average kalah. Mereka sudah 100 tahun, kita baru 20 tahun. Baik. Terus untuk kolam yang di sana-sana tuh? Ya, ini ikan yang lebih berkualitas untuk koi lokal, tapi dia beli lebih mahal dari farm. Mungkin kualitasnya memang bisa untuk lomba atau grade-nya lah. Mungkin ini masuk ke grade yang lebih baik dari pola, dari kualitas. Grade-nya lebih baik dari yang ada. Mungkin di sini ada grade A, grade B atau grade lomba. Nah, ini memang kita macam-macam. Mungkin dari staff saya yang ngatur, saya sendiri tidak ngurusin, jadi mungkin ada grade show di mana, saya juga tidak tahu. Nanti ada deki. Berarti memang di sini kelasnya itu dari mulai yang biasa sampai lomba. Nah, nanti ada yang Agung Koi Farm yang memang dari Kediri yang bagus, badannya besar, itu ada di luar. Itu size 45, tapi yang kecil pun ada. Hanya saya tidak tahu yang mana ini, karena saya udah lama nggak kesini karena sibuk. Ya. Tapi ada dari size kecil sampai yang besarnya ada di luar. Ya, itu bodinya betul-betul seperti bodi impor. Ya, karena saya katakan tadi induknya sudah di atas 65 sampai 80 lebih. Sehingga dia bisa menghasilkan struktur badan yang baik, sehingga dia tidak mudah perutnya turun. Kalau ikan induknya kecil, maka waktu kita genjot makan untuk di bodinya dinaikkan, body mungkin nggak bisa naik, perutnya yang kalah. Itu kalau indukannya kecil. Ya. Terus kalau koki sendiri, Pak? Nah, kalau koki saya ambil dari Tulungagung kebanyakan. Ada juga dari Lampung, dari ya teman-teman beberapa lah, mungkin dari ada ambil beberapa dari Bandung, dari ini yang memang breeding dari Depok, teman-teman yang memang breedingnya baik. Nah, itu kita ambil. Nah, kalau yang ini kan yang biasa-biasa, yang bagusnya mungkin ada di kolam atas. Nah, yang ini sudah termasuk bagus. Kalau yang di akuarium besar ini masih oke lah untuk dilihat di sana. Nah, yang di bawah, grade-nya di bawah ada di kolam juga ada. Yang ini sapi. Ya, ini sapi. Ya, ini yang sapi. Ini jenis apa, Pak? Rancu sapi. Ini impor. Ini yang impor. Ya, khusus sapi ini kita impor karena Indonesia belum. Ya, ada cuman masih dikit. Justru kita impor dari 2 tahun yang lalu kita mulai sebarin. Nah, mulailah para pembudidaya sudah mulai keluarin. Kita impor rancu mulai Nusatik, Mas Kuku. Ya, di tahun 2019 itu. Ya, kita impor rancu sapi itu 2019. Nah, itu mulai tersebar lah. Jadi koki satu baris ini, 2 baris koi. Nah, untuk lomba juga ada di sana, di luar juga koinya. Ini besar, ini cukup banyak juga ikannya. Nah, ini sudah mayoritas ikan lokal. Ini lokal semua ya, Pak? Ya, nggak semua, masih campur yang di sini karena yang kecil-kecil ini yang malah impor. Tapi yang gede-gedenya malah lokal. Kecuali yang gede sekali itu baru impor. Ya, yang nanggung ini semua, ini ikan lokal yang saya ekspor ke Jerman. Ini sisanya yang waktu 2 tahun lalu. Sudah ini ya, Pak? Ya, ini Aragoke ini
produksi Indonesia lah. Nah, Jepang tidak ada waktu itu ya, sehingga tahun 2018-2019 ini Aragoke terkenal di Jerman, diekspor ke Jerman. Kalau ada nggak Pak ikan yang tidak ada di Jepang tapi ada di Indonesia? Ya ini Aragoke, kemudian ada lagi banana, itu memang varietas yang muncul di Indonesia. Ada 2 jenis, satu Aragoke, satunya banana. Yaitu sebenarnya silangan-silangan yang muncul menjadi varietas yang menarik, tetapi di Jepang tidak ada. Ya, Aragoke sebenarnya ada, tetapi Aragoke yang model ini saat itu belum ada. Tapi sekarang saya sudah melihat mulai muncul di Jepang. Mereka mungkin dengan disilang-silang mendapatkan juga akhirnya varietas yang model ini. Tapi di Indonesia ada spesifik yang memang cantik-cantik sekali. Tapi ini memang di Indonesia juga jarang atau? Jarang. Yang beternak Aragoke mungkin hanya 1-2 orang saja di Blitar. Tapi kebanyakan mayoritas dari Blitar ya Pak? Iya, kebanyakan dari Blitar, dari Kediri, Tulungagung, Koki. Ya. Itu faktornya apa sih Pak? Kenapa di Blitar itu koinya cenderung lebih? Nah, gini, dulunya kan di Jepang itu kan juga daerah vulkano. Ya, airnya mungkin bagus untuk koi. Nah, di Blitar juga daerah vulkano, daerah gunung api kan. Nah, airnya kelihatannya cocok untuk koi. Nah, ini koi yang akan dikirim ke luar negeri. Ini yang mau diekspor. Ya, ini yang akan diekspor rencananya. Memang beda kualitasnya kalau Pak Buku lihat. Iya, jauh. Ya, jauh. Nah, ini juga lokal semua lokal, tidak ada yang impor. Ini semua ikan lokal, tapi pilihan dan memang harganya pun juga sudah lumayan. Saya belinya juga sudah mahal karena banyak yang show quality. Tapi banyak juga ya Pak yang impor dari Indonesia ya Pak? Bukan dari Jepang. Sebenarnya dibilang banyak ya jauh sama Jepang dibandingkan nggak ada artinya. Makanya Jepang sekarang menjadi eksportir ikan hias nomor 1 dunia. Hanya dari koi saja. Mengalahkan Singapura. Dulunya Jepang bukan nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Pandemi ini dia jadi nomor 1. Karena orang beli ikan koi semua. Iya, sehingga nilai value-nya dan juga ikannya mungkin yang lain turun malah koi naik semua. Itu yang menyebabkan diambil alih oleh Jepang hanya dari 1 jenis ikan koi saja. Ekspor ke dunia jadi nomor 1 negara. Nah, ini koki-koki, ini juga banyak ikan lokalnya. Ada impor, ada lokal. Yang besar saja yang impor, yang kecil-kecil banyak ikan lokalnya. Ya. Ya, yang besar ini yang impor, memang untuk coba lomba, itu aja. Belajar untuk menyiapkan ikan lomba bisa apa enggak. Kadang memang harus belajar, tidak mudah. Karakternya juga. Ya. Nah, ini juga ikan yang show grade ataupun ikan yang untuk ditawarkan keluar yang mencari kualitas bagus. Ini hampir sama. Yang buat show ya? Ya, kualitasnya dengan yang di sana. Ini hanya baru masuk. Tempo hari saya kosongin, tempo hari saya isi ikan impor kecil-kecil. Waktu itu saya butuh kolam dan kosong, ya saya buat pembesaran. Setelah itu diangkat, ganti ikan lokal semua. Jadi di outdoor itu mana Pak? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Malah mataharinya bagus daripada di dalam. Iya, saya di Caringin juga, kuku belum pernah ke sana. Iya. Nah, itu outdoor semua hampir, kena hujan. Ya. Itu besar, ada yang 90 cm ada koinnya. Kalau media filternya itu pakai apa? Semua saya Crystal Bio. Crystal Bio semua? Iya, Crystal Bio. Kalau nggak Crystal Bio, nggak jernih. Ini baru aja, ini baru masuk, baru diobatin. Yang ini, yang sebelah kanan agak hijau ini karena obat. Oh, Karena obat, ya. Sama kita koki oke, koi oke, koinya banyak sekali, makannya juga banyak. Ya. Kalau untuk pakan sendiri Pak, gimana Pak? Pakan sendiri nggak ada masuk. Ya memang kita sehari yang ikan-ikan bagus minimal 4 kali.
kasih makan. Ini juga baru datang dari Blitar, Deutsche Kohaku, ya, baru karantina, baru tadi pagi datang. Ya, sana juga tempat karantina yang itu, kalaupun saya butuh tempat, ada yang sakit, ada yang ini, masuk sana dulu, karena matahari lebih cepat sembuh dibandingkan karantina di dalam. Berarti matahari itu Faktor sangat bagus, ya. Jadi kalau di dalam ada sakit, itu kalau sakitnya satu doang nggak apa-apa, tapi kalau sudah mulai satu nular lain, mending pindah sana langsung sembuh. Kalau nggak, itu seminggu nggak kelar-kelar di dalam. Makanya faktor matahari sangat penting. Makanya saya suka terbuka itu karena ikan lebih sehat, warna lebih bagus. Lebih bagus ya. Kalau perawatan ikan koi lokal sama impor itu beda? Sama saja. Yang penting air harus bersih, pengurasan filter jangan lambat. Kalau terlalu penumpukan kotoran terlalu banyak, karena ikan banyak, kita makan banyak, itu bahaya amonia tinggi. Itu bisa keracunan, bisa sakit. Nah, itu harus rajin cuci filter. Kayak ini dipus makan supaya badan bagus, seminggu sekali mau nggak mau harus dikuras. Ya. Kalau ikan koi yang apa ya, istilahnya kasta tertingginya itu kan koi apa sih Pak? Gitu? Kohaku toh, yang banyakan dari dulu merah putih, yang paling sama merah putih hitam. Jadi ada 3 lah kelas yang tertingginya dia. Ya, makanya kelas A-nya itu hanya Kohaku, Sankei, Showa. Ini 3 ini fight terus. Nah, baru kelas B-nya ada Shiro, ada yang lain, ada yang jenis lain, terus dibagi lagi yang C. Makanya di APKI itu ada Grand Champion, ada Grand Champion Melati, ada Grand Champion Anggrek, ada Grand Champion Cempaka, ada Grand Champion Kamboja. Kita bagi 5 kelas. Ya, supaya jenis-jenis ikan ini ada kesempatan untuk menjadi Grand Champion. Kalau enggak, kalah terus sama yang merah putih, Sankei, Kohaku. Jadi kita coba kreatif untuk berbagi. Sebenarnya pakan yang baik memang kita perlu uji coba. Kita nggak bisa ngomong, oh ikan ini pakan ini baik kalau selama kita belum mencoba, atau pakan ini tidak baik selama kita belum mencoba. Kata orang saja, kalau kata orang ya kita nggak bisa ngomong. Jadi kita harus mencoba sendiri, apakah baik atau tidak itu bisa dicoba dalam waktu sebulan sudah kelihatan. Ikan itu ada hasilnya meningkatkan badan dari makanan itu, atau menaikkan warna, itu semua bisa diuji coba. Memang banyak hobis-hobis itu seleranya masing-masing. Ada yang cocok sama pakan A, ada yang cocok sama pakan B, ada yang cocok pakan C. Ya, itu juga disesuaikan juga dengan kantong. Ya toh? Nah, kedua, cara pemberian pakan memang dia tidak boleh berlebihan. Lebih baik sedikit tapi sering daripada sekali ngasih makan sekali tapi banyak, karena ikan koi itu dia tidak punya lambung, dia hanya usus, jadi penyerapannya itu tidak semua terserap. Kalau dia dikasih makan banyak, yang terserap itu hanya, saya dengar hanya 40%. Nah, sisanya kan pasti akan terbuang. Nah, kalau kita kasihnya banyak yang kebuang, akhirnya kolam jadi kotor. Nah, makanya mereka di Jepang semua pakai timer. Kalau kita nggak timer karena kita di rumah atau banyak orang yang bisa ngasih makan, ya nggak perlu timer. Tapi kalau kita nggak butuh push, ya sehari minimal 2 kali. Pagi sebelum kita pergi kerja, kita kasih makan. Sore pulang kerja, kita kasih makan 2 kali, bisa. Atau kalau kita punya staff, atau kita punya istri minta tolong kasih makan jam tertentu juga bisa, sudah ditakar. Itu biasa sehari ada yang ngasih 4 kali. Nah, ada juga kalau di Jepang sampai 10 kali per jam. Itu karena nge-push. Ya, kita nggak perlu, kalau hobis-hobis tidak perlu sampai seperti itu, akan biayanya besar. Dan tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk kontes atau untuk sesuatu yang dituju, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya hobi, ya kita memberi makan minimal 2 kali, pagi dan sore. Syukur lebih mau 3-4 kali, oke. Itu aja sih sebenarnya. Kalau waktu terbaik pemberian pakan? Nggak ada masalah, pokoknya pagi sampai sebelum, jangan sampai malam. Kalau malam itu takutnya kadar oksigen turun. Ikan kalau masih dikasih makan kan dia butuh oksigen. Nah, itu kan kurang baik. Jadi kalau mau ngasih makan ya mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore lah, atau jam 7 malam paling lambat. Ya, sebenarnya malam pun ngasih dikit juga masih nggak apa-apa. Tapi kalau nggak di-push nggak apa-apa.
Kalau pakan, saya spesial di Sugiyama Koi Food, khususnya yang color, ini kemasan baru, ya, baru keluar kemasannya per kilo ini. Ya, ini jadi bagi yang membutuhkan kemasan 1 kiloan, bisa mencoba untuk peningkatan warna. Ya, warna koi jadi lebih merah, lebih baik. Nah, untuk grow-nya, ini kita ada yang biasa high grow. Ya, ini kemasan juga baru 1 kiloan. Ya, ini tersedia di sini. Kita ada juga untuk koki. Koki ada kemasan 1 kilo, tapi dia sinking. Kalau yang koi ada floating, yang ini sinking. Ini pakan untuk koki, untuk super grow. Ya, Tenggelam ya Pak? tenggelam. Ini proteinnya juga sekitar 43%. Nah, di koki ada ini, ada juga color koki. Ini juga sinking. Ini juga tenggelam untuk koki. Nah, kita ada juga yang kemasan 250 gram untuk super grow dan juga untuk color koki 250 gram. Nah, kita ada juga ornamental fish untuk ikan-ikan yang kecil, karena ini peletnya ukurannya 0,3 sampai 0,7 mili. Jadi ini tidak mudah memproduksi pakan yang halus. Nah, ini untuk ornamental, baik gapi, cupang, manfish, discus, ini semua suka untuk makan yang kecil ini. Ya, ini bisa juga didapat di sini. Nah, di sini juga ada yang maggot. Kalau mau maggot kering di NNGC juga tersedia dari Maggot Nusantara. Ini juga saya tahu maggot tambahan untuk ikan sehat karena makanan alami. Ya. Oh, yang ini? Ini sama, ini hanya kemasan lama, kemasan 2 kilo Sugiyama, tapi kemasan 2 kilo high grow dan color 2 kilo. Nanti juga akan ada perubahan kemasan. Kalau dibilang kelebihannya, ya saya sudah pakai dari mungkin 12 tahun lebih ya. Hampir 14 tahun saya pakai Sugiyama. Sebenarnya pakan kalau standar yang umum sih sebenarnya hampir sama semua. Paling kan mereka ada plus minusnya. Apakah proteinnya lebih tinggi lagi atau apa, atau ada unsur elemen yang ditambahkan, suplemen yang ditambahkan, itu hanya plus minus. Tapi yang penting saya hanya kenapa pakai Sugiyama, satu harga menengah, tidak terlalu atas, juga tidak terlalu bawah. Yang penting proteinnya, kenapa saya suka, karena proteinnya sekitar di 43%. Nah, itu yang membuat grow-nya menjadi baik, tapi juga jangan merusak balance perut. Kadang sering ada high protein, tapi buat ikan nggak cocok. Jadi akhirnya perut ikan tuh banyak yang nggak balance. Nah, saya sudah memakai lebih dari 14 tahun, saya lihat tidak membuat pot belly, tidak membuat perut menjadi tidak balance. Ini yang saya suka.